Makanan. Yes, definitely. Bukan makanan, bukan makanan. bukan suasana, bukan juga orang. Lagu yang saya paling rindu adalah Inilah Dia. Memang susah sangat. Kalau judul memang ajaib. Kat Malaysia. Hi everyone, welcome back into my channel and this is Smart Subscribe. Yay! Okay everyone, thank you so much for taking this video to stop by to watch us, and today I'm not alone. We have Hai, I'm Tika. Hai Tika, gimana kabar? Alhamdulillah baik. And also we have Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Thank you so much for coming, Mr. Ajis and Miss Thank you so much. Tika. Nah, hari ini tuh ada sebuah edisi baru nih, yaitu warna-warni Malaysia. Wow. Warna-warni Malaysia Malaysia. di luar negeri, di mata dunia seperti itu. Nah, jadi ada 3 buah video yang relate banget sama warna-warni Malaysia di mata dunia, di mata orang-orang luar sana seperti itu. Seperti apakah? Dan untuk video pertama teman-teman, kita ada sebuah ini, pelajar Malaysia teruja. Tengok lagu Bukan Cinta Biasa. Oh, bukan cinta biasa. Datuk Tong, Tok T. Dalam permainan arcade di Jepun. Oke. Permainan adalah bukan cinta biasa. Ini gimana ceritanya? Coba kita sama-sama everyone. Ini adalah pelajar Malaysia teruja. Tengok lagu Bukan Cinta Biasa dalam permainan arcade di Jepun. Di Jepang. 1, 2, 3. Hah? Real ke? Oh, ada. Oh, kat Jepun. We know this song so very well. Tati, I love you too, Tati. Oh, macam gendang seperti itu ya, perkusi, beatnya disamain gitu. Allahu Akbar, ini di Jepang. Look at that, tulisan Jepang. How Semua come? bernyanyi bersama-sama ya. Berdoa semua. What? Ini pasti lagi obat rindu banget ya. Look at his face. We love you, Tok T. Ini adalah permainan di Jepang, tapi ada lagu Datuk Siti Nurhaliza. How come? That's the biggest question. Gitu. Apakah lagu ini populer di Jepang? Ini kan permainan orang Jepang. Semua tulisan Jepang. Permainan orang Jepang didesain untuk orang Jepang gitu. Tapi kenapa di-insert salah satu lagunya Toki? Mungkin hubung dengan jaringan internet gak sih, kayak apa YouTube something? No, music. for this no. Semua sudah di-set lagu seperti itu. Seperti ada beberapa permainan dance seperti Yeah, itu. Nah, dance, dance kalau di Indonesia ada dance pakai kaki gitu kan, injek-injek itu. Ini juga ada di Indonesia. Mungkin si pemain ini memilih kan ada yang level beginner, medium. Yes. Ini sepertinya beginner karena temponya slow ya, Mister. Temponya slow, kemudian bisa lebih mudah lah gitu ya. Tapi kenapa ada lagu Tok T di situ? Sepertinya karena juga banyak, ini kan hubungan Malaysia dan Jepang kita tahu ya sebaik apa ya, apalagi sejak Tun M ya, Tun Mahathir Mohamad yang terhormat berhasil untuk membuka Universitas Jepang pertama di Asia Tenggara ya, di Malaysia tuh, di spesifik gitu. Jadi sudah kelihatan sekali nih hubungan baiknya antara dua negara ini, antara Malaysia dan Jepang. Jadi sepertinya sudah bukan sesuatu yang mustahil atau bukan sesuatu yang luar biasa. Karya-karya seni budaya Malaysia dapat diperdengarkan atau dikonsumsi atau diutilize oleh bangsa-bangsa di Jepang. Apalagi banyak juga pelajar-pelajar Malaysia yang studinya belajar di Jepang gitu. itu. Dan mungkin setelah studi lulus
bekerja juga di Jepang. Betul. Gitu. Jadi karena mungkin salah satu alasannya adalah banyak peminat atau banyak orang Malaysia juga yang ada di Jepang sehingga diberikanlah satu lagu khusus dan ternyata dipilih lagu Bukan Cinta Biasa ini. Betul. Wow, luar biasa banget loh. Biasanya kan lagu internasional tuh lagu-lagu Mozart. Kalau dance kaki-kaki tuh lagu-lagunya Mozart, bla 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 gitu kan seperti. Tapi lagunya Datuk Sri Nurhaliza. Kalau mungkin K-pop oke lah, tapi ini Datuk Sri Nurhaliza punya atau lagu. mungkin kalau boleh menganalisis lagi gitu ya. Dulu tuh aku nggak tahu kalau sekarang masih ada atau tidak. Sepertinya masih ada. Pernah dengar nggak APM, Anugerah Planet Music? Betul. Anugerah Planet Music adalah sebuah award di belantika musik antara bangsa yang mencakup Singapura, Malaysia dan Indonesia. Betul. Nah, karena bahasanya tuh mirip-mirip gitu ya, karena bahasanya mirip-mirip dan industri musik kita tuh saling bertukaran antara bangsa Singapura, Malaysia dan Indonesia. Jangan-jangan salah satu indikator Tokti di sana, karyanya Tokti diperdengarkan di Jepang juga karena ada saudara-saudara dari Malaysia, Singapura, dan Indonesia gitu. Jadi representing our region. Exactly. So it's not necessarily Malaysia. Yang lebih membanggakannya lagi adalah Tokti adalah salah satu bintang ya atau diva atau penyanyi yang berkali-kali in a row dapat menjadi salah satu pemenang terbaik di terbanyak exactly. Karena memang karyanya tidak diragukan lagi sih gitu. Diterima di rakyat Malaysia sejak awal akhir 90-an sampai 2000-an gitu ya. Populer sekali karya-karyanya, apalagi ketika disandingkan dengan diva ternama Indonesia Krisdayanti semakin meletop familiar lah di telinga para peminat di Singapura, Indonesia, apalagi di Malaysia. Turut bangga loh. Oke, nah itu adalah video pertama kita. Warna-warni Malaysia di mata dunia. Video kedua kita pasti aku ingin kalian tebak ini kira-kira tempatnya di mana. Coba kita lihat ya. 1, 2, 3. Ini film Marvel shot di Malaysia. Kamu boleh tahu nggak tempatnya di mana? Coba. Coba aku putar lagi buat kalian ya. 1, 2, 3. Lihat baik-baik. 1, 2, 3. Oh, Merdeka Tower. Oh my god. Oh iya, Merdeka itu. Marvel Studio Thunderbolt ambil syutingnya di Malaysia di Menara 118 itu Merdeka Tower. Satu-satu yang begini itu kan. Wow. Marvel guys, kalau di Indonesia berita ini sudah pecah. Udah di mana-mana melotot, tapi di Malaysia aku pun hanya melihat di salah satu akun portal ini aja yang mengabarkan ini. Jadi orang Malaysia biasa pun tak heboh pun. Dan ini bukan yang pertama sepertinya film-film Hollywood banyak Malaysia, sekali mistika dan luar biasa loh. Wah, ini Marvel, aku suka banget Marvel, nontonnya sebelum aku ban Marvel. Tapi ini luar biasa banget. Lagi-lagi dunia melihat Malaysia sebagai salah satu daya tarik, tempat yang penting, dan dipilihlah Malaysia untuk menjadikan salah satu setting daripada film Thunderbolts yang akan keluar di tahun 2025 produksi Marvel. Tapi memang Merdeka Tower ini sudah mendunia sih namanya. Banget, the second tallest building in the world. Saya adalah peminat skyscraper, Mister. Ya, saya sudah senantiasa cerita tentang itu, dan di video manapun yang saya tonton ya itu selalu ada tuh yang namanya Merdeka Tower, kemudian ada yang namanya yang di Mekah itu loh, Mister, yang Masjidil Haram, saya lupa. Iya. Ya, yang ada jamnya. Jam. Kemudian itu juga adalah yang tertinggi di dunia. Ya, salah satunya tentunya Burj Khalifa. Jadi film action yang diproduksi Marvel ini memang menjatuhkan pilihan pada negara yang benar. Tepat sekali menjatuhkan pilihan pada Malaysia karena kemajemukannya. Ya kan, pada kemajemukannya, apalagi tadi banyak tulisan-tulisan Cina juga. Karena ada hijab juga. Betul. Karena film-film Marvel itu sangat erat kaitannya dengan diversity. Betul kan? Di banyak film-film Marvel mengangkat tidak hanya satu etnis saja, berbagai macam etnis dilihat. Religion semua. Betul. Salah satu semua kepercayaan. Sangat menggambarkan diversity itu apalagi kalau bukan Malaysia ada India, ada Cina, semua banyak bahkan banyak juga agama-agama yang
peluk di negara Malaysia gitu. Wow, keren banget. Itu video kedua kita dan masih ada video ketiga kita untuk warna-warni Malaysia di mata dunia kali ini. Nah, kira-kira kalau ke Malaysia hal yang paling kalian rindukan apa, Mistika? Aku kangen sekali nasi lemak. Aku kangen sekali untuk bisa melihat lampu-lampu di gedung-gedung tinggi, terutama yang Menara Petronas. Ingat kita foto-foto di sana, Mister. Dan kita were so lucky at that time karena saat itu jalur gemilang ya, Mr. Ajis dan Mistika. Ya, Mr. Ajis, apa yang sangat rindu ketika kamu kembali ke Indonesia tentang Malaysia? Laksa. Sudah jatuh hati dia sama laksa. Maaf, mie Bandung. Mie Bandung, tak? Mie Bandung sudah bukan segala-galanya. Sudah berselingkuh. Sudah bercerai sih enggak. Cuma mendua. Aku masih dengan nasi kandar. Aku tuh susah. Kalau sudah suka ini tuh akan suka terus. Tapi ada suka-suka yang lain juga gitu. Mister, tapi by the way, ini boleh nggak sih membahas ini? Apa? Jadi the very first place kita tiba di Kuala Lumpur itu kita menginap di daerah Chowkit. Turns out 1 tahun kemudian tempat ini menjadi sangat hit sekali di Indonesia. Benar. Ya kan, banyak sekali di TikTok, di Instagram, di karena Twitter. Chowkit itu ada sebenarnya mini Indonesia. Turns out banyak sekali tempat-tempat yang sangat menarik, coffee shop, kemudian bakery. Setahun kita kesana berubah. Banyak yang berubah. Hotel yang kita tinggal pun berubah nama, berubah bentuk semuanya. Iya. Sangat begitu masif dan rapid pembangunan yang ada di KL khususnya di Chowkit ya. Wow, luar biasa banget. Tidak banyak pilihan hotel saat itu. Sekarang hotel di Chowkit banyak, range harganya. Sudah ada 2 hotel yang kita inapi ya waktu itu ya. Love to be at Chowkit. Deket dengan KLCC masalahnya. Oke, nah aku rindukan ada di ketika balik ke Indonesia yaitu nasi kandar. Walaupun aku suka banget sama nasi dagang juga. Nasi lemak 50 sen, Mistika. Allahu Akbar. That one of the most delicious nasi lemak on earth I have ever tasted. Tapi kalau bule Inggris ini, bule London ini, yang dia rindukan tuh beda banget. Mau tahu nggak seperti apa yang dia rindukan tentang Malaysia? Everyone, without any further ado, inilah dia yang rindukannya. Lepas 4 tahun, akhirnya dapat pun balik kampung halaman saya. Yalah, London. Kampung saya bukan senang nak balik selalu kan. Bila ada rezeki barulah boleh balik guys. Kat UK memanglah lain dengan Malaysia. Walaupun seronok dekat UK ni, saya memang rindu. Masalah logatnya udah Melayu pun. Bukanlah makanan. Yes, bukan definitely. Bukan makanan, bukan suasana, bukan juga orang. Apa yang saya paling rindu adalah inilah dia. Memang susah sangat. Kalau jujur memang ajaib. Kat Malaysia semua tempat ada kan. Semua Orang tempat ada. pengalaman macam ni, siapa boleh relate? Cuba Ini yang paling utama sih buat aku, air. Bener. Air, ya. Itulah kemarin kita sempat bahas Mr. Ajis ketika kita ada di salah satu pulau internasional, pulau salah satu tujuan wisata internasional, menghilangkan bidat seperti ini, menghilangkan air spray seperti ini, hanya menggunakan tisu. Kita jadi ke barat-baratan. Padahal orang barat yang dia inginkan apa? Dia inginkan hal ini. Ini yang dia cari. Dia tidak rindu makanan, dia tidak rindu dengan orang, dia tidak rindu suasana, tapi dia rindu dengan ini. Bersih ya. Kebersihan, lebih nyaman, lebih selesa, dan semua di toilet, di tandas Malaysia, di tandas masjid, tandas umum, tandas mana-mana, semua ada bidatnya. Betul. Karena kalau sesuatu yang baik memang harus dipertahankan. Betul, ya, Mistika. Gak usah ikut-ikutan lah ya. Tak hanya yang ada gayungnya, kadang-kadang yang ada gayungnya juga. Kadang-kadang komplit ada dua-duanya, ada gayungnya, ada bidatnya juga. Luar biasa. Kadang-kadang para pelaku bisnis gitu ya di pulau internasional tersebut yang very well known internationally itu agak bias antara westernisasi dan globalisasi gitu. Kalau westernisasi itu sangat west oriented gitu kan ya. Kita bekerja menyediakan segala fasilitas itu ya berorientasi pada orang-orang yang ada di
orang-orang yang datang dari barat gitu kan, tapi mengorbankan apa yang sebenarnya orang-orang lokal sendiri butuhkan. Betul seperti sekali. itu, apa yang orang-orang lokal sendiri perlukan. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah globalisasi, bagaimana kita act locally and think globally. Betul. Bukan malah mengadopsi apa yang Western lakukan dan menghilangkan apa yang sudah kita selama ini terapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi sedih banget ketika kita orang Asia pun, kita orang as a local people, we own this country, we own that island, ketika ada di sana tuh, aduh merasa tidak nyaman. It seems like not our home anymore because karena tradisi kita nggak seperti ini, kita nggak seperti ini, seperti itu. Lihat orang bule sana, orang Mat Saleh itu dia rindukan ketika balik ke Malaysia seperti itu. Luar biasa banget. Dan itulah warna-warni dunia, warna-warni Malaysia di mata dunia. Ada Tokti, kemudian ada Marvel Thunderbolt yang akan segera launching di 2025 dan it takes place in Menara Merdeka Tower. Dan juga orang bule ini atau Mat Saleh ini ternyata yang dia rindukan ketika beliau sudah kembali ke negaranya, dan yang dia ingat di Malaysia tentang apa? Itu tentang ini. Sangat out of the box. Wah, everyone, bagaimana menurut kalian? Coba tinggalkan komen di kolom komentar, kita diskusi apa menurut kalian yang ketika kalian rindukan ketika sudah balik ke negara kalian dan tentang Malaysia. Everyone, that's all from us. Hopefully that you find this video good, don't forget to thumbs up. If you do this channel, don't forget to subscribe. Informasi in Indonesia, Malaysia boleh banget, Indonesia bisa. Bye everyone, assalamualaikum.